Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmadi Abdul Somad, Magister Hukum, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum dan Kebijakan Publik, serta teman-teman semua. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi pada perkuliahan kali ini, yaitu mengenai perizinan di bidang kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Yunita Ulfiana, serta rekan kelompok saya yaitu Siti Nurrohmah Arum Agustinasari dan Fariza Gigi Sasongko. Materi yang pertama yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi implementasi perizinan di bidang kesehatan. Perizinan di bidang kesehatan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan izin, tanda dasar, dan sertifikasi di bidang kesehatan. Ruang lingkup perizinan di bidang kesehatan meliputi yang pertama izin fasilitas pelayanan kesehatan, yang kedua izin tenaga kesehatan, yang ketiga surat tanda daftar, dan yang terakhir sertifikasi. Pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, baik dalam bentuk pengaturan maupun pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam mengimplementasikan tujuan yang disepakati bersama, perlu adanya suatu kebijakan yang mengatur layanan perizinan terpadu kepada masyarakat, di antaranya pelayanan perizinan di bidang kesehatan. Penerapan kebijakan salah satu tahapan dalam merealisasikan kebijakan termasuk perizinan dalam bidang kesehatan, dan melalui penerapan kebijakan dapat ditentukan faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu komunikasi. Terdapat 3 hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan. Faktor yang pertama yaitu transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor yang kedua yaitu kejelasan, bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, namun komunikasi tersebut harus jelas. Faktor yang ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Salah satu bentuk pelayanan publik adalah pelayanan perizinan. Sebagai wujud komitmen pemerintah terhadap perbaikan iklim usaha, telah diterbitkan Permendagri nomor 24 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Landasan pemikiran Permendagri dimaksud adalah keinginan untuk menintegrasikan seluruh proses pelayanan publik, baik perizinan maupun non-perizinan, ke dalam suatu sistem penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, dengan tujuan agar pelayanan menjadi sederhana, transparan, dan pasti tanpa kehilangan fungsi pengawasan yang melekat di dalamnya. Jenis perizinan di bidang kesehatan. Perizinan di bidang kesehatan diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha sebagai berikut. A. Perizinan praktek swasta perorangan tenaga kesehatan yang meliputi 1. Praktek dokter umum, 2. Praktek dokter gigi, 3. Praktek dokter spesialis, 4. Praktek keperawatan, 5. Praktek bidan, 6. Praktek ahli gizi, 7. Praktek fisioterapi, 8. Praktek apoteker, dan 9. Praktek tenaga teknis kefarmasian. B. Perizinan praktek swasta kolektif atau badan yang meliputi A. Fisioterapi, B. Apotek, C. Toko obat, D. Optikal, okupasi terapi, laboratorium kesehatan, tukang gigi, dan pengobatan komplementer alternatif, jamu tradisional, pengobatan tradisional, tabib, dan sejenisnya. Klinik bersama, klinik bersalin, poliklinik swasta, balai pengobatan,
izin pendirian rumah sakit swasta. Mekanisme perizinan di bidang kesehatan. 5 undang-undang bidang kesehatan, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja bidang kesehatan menindaklanjuti dari yang pertama Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko yang berisi penetapan perizinan berbasis risiko di sektor kesehatan dan sektor lainnya, persyaratan dan kewajiban pelaksanaan kegiatan, usaha, dan tata cara pengawasan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perumahsakitan yang berisi klasifikasi rumah sakit, kewajiban rumah sakit, akreditasi rumah sakit, pembinaan dan pengawasan, dan tata cara pengenaan sanksi administratif. Jenis perizinan. Berusaha berbasis risiko subsektor kesehatan tingkat risiko pada perizinan perusahaan sektor kesehatan. Yang pertama, KPLI. Tingkat risiko menengah rendah, tingkat risiko menengah tinggi, tingkat risiko tinggi. Selanjutnya, non-KPLI atau kegiatan atau pelayanan yang menunjang kegiatan usaha KPLI. Jenis perizinan bisa dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, pelayanan kesehatan. Yang kedua, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Yang ketiga, pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. Dan keempat, kesehatan lingkungan.